Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Fadlillah. Ana talibun fil Jami'ah Zainul Hasan Genggong. Langsung saja yang kami takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Ki Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM dan Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Sohab BHMAG dan dosen pengampu yakni Ustadzah Nina Agus Haryati MH. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Surat Gugatan sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara Perdata. Dalam hukum acara perdata, proses penyelesaian sengketa di pengadilan diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan. Gugatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat gugatan. Oleh karena itu, surat gugatan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara tersebut. Pengertian surat gugatan. Surat gugatan adalah surat yang berisi tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan terhadap tergugat karena adanya sengketa atau pelanggaran hak yang dialami oleh penggugat. Surat gugatan menjadi dasar dimulainya proses pemeriksaan perkara perdata dan menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara. Dasar hukum surat gugatan. Dasar hukum mengenai gugatan dapat ditemukan dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Ketentuan tersebut mengatur bahwa gugatan perdata diajukan kepada pengadilan yang berwenang oleh pihak yang berkepentingan. Adapun unsur-unsur surat gugatan, suatu surat gugatan yang baik harus memuat 3 unsur utama. Yang pertama, identitas para pihak. Berisi keterangan lengkap mengenai nama, umur, pekerjaan, alamat, status para pihak, penggugat atau tergugat. Penggugat dan tergugat. Tujuan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai siapa pihak yang berperkara. Kemudian 2. Posita atau fundamentum petendi. Posita adalah uraian mengenai fakta-fakta kejadian yang menjadi dasar gugatan, dasar hukum yang mendukung tuntutan penggugat. Posita menjelaskan mengapa penggugat mengajukan gugatan. Yang ketiga, petitum. Petitum adalah tuntutan yang diminta penggugat kepada hakim. Contoh, mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi, menghukum tergugat membayar ganti rugi. Adapun fungsi surat gugatan. Fungsi surat gugatan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Menjadi dasar pemeriksaan perkara oleh hakim. 2. Menentukan ruang lingkup sengketa yang diperiksa, menjadi pedoman bagi tergugat untuk menyusun jawaban. Hakim tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam petitum gugatan. Tidak boleh melebihi sesuai asas ultra petita partium. Surat gugatan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Mengapa surat gugatan disebut sebagai dasar pemeriksaan perkara perdata? Karena seluruh proses persidangan berpusat pada isi gugatan. Hakim akan memeriksa kebenaran dalil-dalil dalam posita, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, kesesuaian antara posita dan petitum. Jika gugatan tidak jelas atau kabur, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, kualitas surat gugatan sangat menentukan jalannya pemeriksaan dan hasil putusan perkara. Akibat gugatan yang tidak memenuhi syarat. Apabila surat gugatan tidak memenuhi syarat, dapat menimbulkan akibat. Yang pertama, gugatan ditolak, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, pemeriksaan perkara menjadi terhambat, dan hak penggugat berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat gugatan merupakan dokumen yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Surat gugatan menjadi dasar pemeriksaan perkara karena memuat identitas para pihak, dasar fakta dan hukum, serta tuntutan yang dimohon kepada hakim.
Oleh sebab itu, surat gugatan harus disusun secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.